Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi peluang dan himpunan. Nanti seperti biasa ya, kita mulai dari nomor 1, kemudian kita diskusikan secara bersama-sama. Nomor 1 di sini disajikan ada susunan angka huruf vokal. Ya, di situ ada 4 susunan, ada 2 angka dan huruf vokal dengan ketentuannya di situ. Ada kata sandi 4 simbol berbeda disusun dari 2 angka dan 2 huruf vokal dengan pola seperti gambar. Susunlah kata sandi tersebut memenuhi ketentuan. Nah, angka pertama harus genap. Angka kedua berasal dari 0, 1, 2, 4, 6. Kemudian huruf pertama bukan U dan huruf keduanya E. Banyaknya semua kata sandi yang dapat disusun berapa? Nah, jadi di sini nanti kita buat susun 4 seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Lihat yang pertama di sini. Perhatikan angka genap itu kan ada 2, 4, 6, 8. Ya kan ada 2, 4, 6, 8. Kemudian kalau kita letakkan di yang pertama ya kan, angka pertama genap berarti ada 4 kemungkinan yang bisa digunakan untuk susunan yang pertama, kotak pertama. Kemudian angka kedua berasal dari 0, 2, 4, 6. Berarti kan ya di sini juga ada angka genap 2, 4, 6. Misalkan pada angka genap yang pertama itu sudah dipakai ya sama seperti yang digunakan di angka yang kedua. Nah, di situ nanti akan berkurang sisanya ya. Kalau misalkan tidak, berarti kan di situ yang beda hanya angka 8-nya. Nah, nanti kita gunakan angka 8. Jadi ada 2 kemungkinan di sini yang digunakan. Kemudian huruf pertamanya, kita lihat dulu. Huruf pertamanya bukan U. Kemudian huruf terakhirnya, huruf keduanya E. Ini di sini pasti E ya, yang belakang itu pasti E. Berarti di sini kita gunakan karena E saja, berarti hanya satu pilihan. Kemudian kita kembali lagi ke huruf yang urutan kedua. Huruf pertama bukan U. Berarti kalau bukan U, sisanya hurufnya ada A, I, sama O. Berarti di situ ada 3 pilihan. 3 pilihan ya, 3 A, I, sama O. Kemudian yang di sini yang angka kedua, kalau misalkan dia itu sama ya, ada yang sama dengan angka yang pertama dipakai, maka di situ angka yang digunakan sisanya ada 4. Nah, karena kan misalnya kalau 2 udah dipakai kan tinggal angka 0, 1, 4 sama 6 seperti itu. Kemudian kemungkinan kedua, nah ini yang perlu diperhatikan karena kan di situ ada yang berbeda itu berapa? 8. Kalau misalkan kita gunakan angka pertamanya yang genap itu adalah 8, berarti hanya ada satu pilihan. Kemudian yang di sini ada 3 pilihan karena tetap ya di situ adalah bukan U dan huruf E-nya sudah digunakan di akhir. Di sini ada 1. Kemudian karena ini yang dipakai adalah angka 8 di angka pertama, maka di urutan kedua angkanya kita bisa gunakan ada pilihan 0, 1, 2, 4 dan 6. Maka di sini ada 5 pilihan. Nah, kita tinggal selesaikan di sini, langsung dikalikan saja. 4 kali 3 kali 4 kali 1. Kemudian di sini 1 kali 3 kali 5 kali 1. Jadi di sini diperoleh 4 kali 3, 12, kali ini 48. Dan di sini 1 kali 3 kali 5 berarti 15. Maka di sini peluangnya atau banyaknya kemungkinan totalnya tinggal kita jumlahkan saja, sama dengan 48 ditambah 15 sama dengan 63. Jadi jawabannya yang D. Ya, untuk nomor 1 kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya rasa belum ya untuk nomor 1. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Jika F adalah himpunan pekerjaan, maka notasi F dipetakan R, dipetakan dari F itu, F dipetakan ke R, artinya pekerjaan R hanya dapat dilakukan secara langsung setelah menyelesaikan salah satu pekerjaan pada F. Diketahui di situ pekerjaan A dapat dilakukan setelah melakukan pekerjaan C atau B. Yang pertama di sini. Kemudian di sini pekerjaan B bisa dilakukan tidak harus mengerjakan pekerjaan apapun. Pekerjaan C itu harus dilakukan, bisa dilakukan ketika setelah menyelesaikan pekerjaan F. Dan pekerjaan ini D setelah A dan B, kemudian E setelah A dan B, atau B gitu ya, salah satunya. Kemudian F yang terakhir tidak harus menyelesaikan pekerjaan apapun. Pertanyaannya di sini, urutkan penyelesaian pekerjaan agar dapat melakukan pekerjaan D.
Kita perhatikan pekerjaan D di sini. Fokus di D. Nah, D itu harus diselesaikan setelah melakukan A atau B. Salah satunya aja nggak apa-apa. Kita lihat, berarti pekerjaan D pasti di belakang. Di sini D itu dilakukan setelah A atau B. Berarti kemungkinannya ada 1, 2, sama 3. Kalau udah ada 4-nya berarti salah ya. Karena 4 di situ, D itu dilakukan setelah menyelesaikan F. Itu jelas sudah salah. Oke, kita tinggal lihat yang ini. 1, 2, 3. Jadi jawabannya kalau enggak A, ya B. Kita lihat yang nomor 1. D itu diselesaikan setelah A. Oke, benar. A diselesaikan setelah C. Kita lihat, benar. Di sini ya, A diselesaikan setelah C, kemudian C itu diselesaikan setelah melakukan F. Nah, benar. Ini opsi 1 benar. Kemudian kita cek opsi 2. B dilakukan setelah melakukan B, benar. Ini. Kemudian B itu dilakukan setelah E. Salah ya, ini jelas karena B itu bisa dilakukan tanpa harus menyelesaikan pekerjaan apapun. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah yang 1 dan 3. Karena jelas ya, nomor 2 salah, berarti yang A salah. Tadi kita tahu bahwa 4 juga salah, pasti opsi C, D, E itu juga salah. Seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Kita lanjutkan. Jika A adalah himpunan pekerjaan, ini kasusnya sama ya seperti yang nomor 2 ya sebelumnya. Kita langsung fokus pada soalnya saja. Urutan penyelesaian pekerjaan agar dapat melakukan pekerjaan 6. Kita fokus ke pekerjaan 6. Di sini fokusnya pekerjaan 6 itu bisa diselesaikan setelah melakukan 4 atau 5. Nah, sedangkan 4 atau 5 ini kita atasnya lihat ya, 4 itu setelah 2 atau 1 dan 5 itu setelah 4 atau 3. Kita lihat aja yang paling belakang itu. Di sini 6 itu kalau enggak 4, 5, 4 sama 5 ya. Berarti yang lainnya itu pasti salah. Ini salah karena 6 itu dilakukan setelah 1. Salah ya. Kita fokus yang 1 dan 2. Kalau yang nomor 2 salah, berarti yang pilihan ada 2-nya itu juga pasti salah. Ini salah, kemudian ini salah, ini juga salah. Kalau 1 benar, berarti pasti jawabannya B. Kita cek nomor 1 saja. 6 itu diselesaikan setelah 5. Benar ya? Setelah 5. Kemudian 5 dilakukan setelah 4. Ini juga benar. 4 dilakukan setelah melakukan pekerjaan 1. Benar. Berarti opsi yang A ini benar. Otomatis 1 benar. 3 juga pasti benar. Jawabannya yang B. Gitu. Jadi kita bisa menyingkat waktu ya daripada kita ngecek satu-satu. Kita fokus aja di opsi. Kebetulan di sini opsinya kan ada pilihan pasangan ya. Pasangan yang benar yang mana. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Baiklah, kita lanjutkan. Nomor 4. Terdapat 7 buah bola berwarna merah dan 3 buah bola berwarna putih dalam satu wadah. Berapakah peluang terambilnya 1 bola merah? Perhatikan. Di sini ada 7. Ada 7 ya, 7 buah merah. Kemudian 3 buah di sini putih. Berapakah peluang terambilnya 1 bola merah? 1 bola merah. 1 bola merah dan 1 bola putih jika diambil 2 bola secara acak dalam wadah. Oke, kita lihat peluangnya ya. Berarti kita 1 merah, 1 putih. Langsung aja peluangnya di sini. Peluangnya sama dengan, kita fokus ke merah dulu. Merah di situ kan ada 7 ya. Berarti 7 per, kita langsung menggunakan aturan pengisian tempat saja. Per kita totalnya berapa di situ bolanya? 7 ditambah 3 berarti 10. Kemudian dikalikan untuk pengambilan bola warna putih. Ada 3 bola warna putih per, nah sisanya karena tadi kan bolanya 10. Sudah diambil 1, berarti sisanya ada 9. Kemudian kita kalikan kombinasi. Kombinasi berapa? Kombinasi 1 dari 2. Kenapa kok 1 dari 2? Karena di situ kan masing-masing kita ambil 1 dari jumlah totalnya 2. Nah, kita selesaikan di sini, berarti kita sederhanakan 1, ini 3. Berarti 7 per berapa ini? 30. 7 per 30 7 per 30 dikalikan 2 faktorial per ini 1 faktorial 1 faktorial berarti 7 per 30 kalikan 2. Kalau kita sederhanakan ini 1 ini 15, berarti jawabannya 7 per 15. Jawabannya yang B. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 4? Saya rasa belum ada ya untuk nomor 4 ini. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Dalam kotak
terdapat 6 bola merah dan 5 bola putih. Jika diambil 4 bola secara acak, maka peluang untuk mendapatkan bola putih adalah, perhatikan di sini ada bola merah sama bola putih. Kita cari dulu peluangnya ini. Kita balik aja nggak apa-apa. 4 bola secara acak, di situ putih semua. Berarti kita cari aja peluangnya untuk 4 merah berapa? Berarti P dari 4M. Kan 4 merah ya. Sama ya seperti tadi, kita lihat kalau merah kan ada 6. Berarti 6 per totalnya semua berarti 6 ditambah 5 ada 11. Berarti 6 per 11 dikali karena 4 bola ya berarti turun. 5 per 10 dikali 4 per 9 dikali 3 per 8. Kemudian kita kalikan kombinasi berapa? 4 dari 4 kan di situ langsung 4 ya. Jika diambil 4 bola secara acak langsung 4 dari berapa? Dari 4 bola. Maka kombinasi 4 dari 4. Kita selesaikan di sini. Ada yang bisa disederhanakan, ini 1, ini 3. Mana lagi yang bisa disederhanakan? Ini 1, ini 2. Kemudian ini juga bisa. Ini dibagi 4 dapat 2, ini 2 sama ini. Berarti tinggal 5. Di situ berapa sih? Oh, ini 5-nya bisa ini. 5-nya disederhanakan bisa. Ini 1, ini 2. Berarti yang atas sudah habis semua ya. Habis semua berarti 1 per 22 dikali kombinasi 4 dari 4 berarti di situ kan 4 per 4 faktorial 0 faktorial ya. Jadi sama aja di sini 1 atau 1 per 22. Ini adalah permutasi bukan permutasi. Peluang ya 4M. Sekarang kita cari peluangnya yang bukan. Ya, peluangnya putih. Kita balik aja kalau total peluang kan berarti 1 ya. Nilai terbesarnya peluang 1. Berarti di sini P dari 4M ya, yang bukan 4M maka sama dengan 1 min 1 per 22. Jadi 22 min 1 per 22 atau 21 per 20. Jadi jawabannya di sini yang seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk ini? Belum ada ya? Baik, kita lanjutkan. Hubungan antara himpunan K, L, dan M disajikan pada diagram Venn. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di samping? Oke, kalau kita perhatikan saja langsung digambar. K di situ beririsan dengan M, kemudian L juga beririsan dengan M. Namun K dan L itu mereka tidak beririsan maupun tidak digabung ya. Jadi kalau kita perhatikan dari opsi 1, pernyataan 1, K irisan L itu udah salah, ya udah salah. Betul nanti jadinya himpunan kosong. Tapi ini kan tidak sama dengan himpunan kosong ya. Jadi ini udah jelas salah karena K dan L itu tidak beririsan. Kemudian K adalah himpunan bagian, subset dari L gabungan M. Udah ini L gabungan M itu L tidak bergabung dengan M. L itu beririsan dengan M. Jadi ini juga salah pernyataan 2. Kemudian L gabungan M adalah subset dari K gabungan M. Ini juga sudah kurang tepat. Kenapa? Karena di sini tidak ada himpunan yang saling gabung. Mereka hanya ada saling beririsan. Juga salah. Pernyataan 4 juga begitu. Di sini sudah ada gabungan, itu sudah salah. Maka dari 4 pernyataan di sini tidak ada yang tepat. Maka di situ jawabannya 0. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau tandanya seperti ini ya, ini namanya irisan, ini irisan. Kalau ini gabungan, kalau ini itu subset ya, subset atau ini subset, himpunan bagian dari itu kayak. Oke, belum ada yang mau ditanyakan ya, kita lanjutkan dulu. Nomor 7. Sama ini kasusnya seperti nomor 6. Hubungan antara himpunan X, Y, dan Z disajikan pada diagram Venn. Berapakah banyak dari 4 pernyataan ini yang benar?
Kita lihat X, Y, Z. X dan Y beririsan. Oke. Y dan Z juga beririsan. Nah, tapi X dan Z itu mereka tidak beririsan ya, tidak ada hubungan. Kita masuk di pernyataan 1. X gabungan Y, jelas salah karena mereka tidak bergabung. Y adalah subset ya, atau himpunan bagian dari X yang beririsan dengan Z. Salah karena X tidak beririsan dengan Z. Y subset dari X gabungan Z. Salah juga karena X tidak bergabung dengan Z. Kemudian nomor 4. Y beririsan Y irisan Z adalah subset dari X. Tidak, mereka ini Y benar ya beririsan dengan Z, tapi yang beririsan itu bukan merupakan himpunan bagian dari X. Ini juga salah. Maka jawaban di sini tidak ada yang tepat. Jadi 0. Sama seperti nomor. Kira-kira kurang lebih seperti itu ya, nanti bisa dibuat latihan lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Belum ada ya? Oke, kita lanjutkan nomor 8. Diambil 2 bilangan secara acak dari 5 bilangan asli 5, 6, 7, V dan W yang tidak harus berbeda. Artinya bisa sama ya, atau bisa berulang. Apakah selisih keduanya kurang dari 9? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, kita cek ya. V ditambah W kurang dari 10. Jadi kalau kurang dari 10 itu merupakan jumlah 2 bilangan asli ya. 2 bilangan asli yang kurang dari 10 pastinya. Kita misalkan aja kalau itu yang terbesar, pasti akhirnya terbesar kan 9 ya. Dan selisihnya itu yang terbesar pula. Kenapa? Karena kan kita mau lihat selisihnya apakah mendekati 9 atau tidak. Misalkan untuk pernyataan 1 di sini V-nya langsung aja kita ambil angka yang terbesar. V-nya itu adalah berapa ya? V-nya 1, W-nya 8 gitu. Kenapa kok kita ambilnya selisihnya terbesar? Kan kita untuk melihat selisih yang terbesar, tapi kalau dijumlahkan itu masih kurang dari 10. Ketika ini kita buktikan ya, 1 ditambah 8 itu masih kurang dari 10, artinya 9. Dan 8 dikurangi 1, nah itu sama dengan 7. Berarti di sini kan masih kurang dari 9 gitu, masih kurang dari 9. Maka pernyataan 1 ini juga sudah bisa mendukung. Kemudian kita cek yang pernyataan 2. V kali B kurang dari 10. Berarti kita menentukan 2 bilangan. Kalau dikalikan kurang dari 10. Ketika dikalikan hasilnya kurang dari 10. Ketika dikurang hasilnya harus kurang dari 9. Kita cek aja ya. Boleh yang mendekati itu yang besar 8. Berarti 2 kali, misalkan V-nya itu 2, W-nya itu 4 ya. Kalau kita kalikan di sini 2 kali 4, hasilnya juga kurang dari 10. Kalau kita kurangkan 4 min 2. Berarti 4 min 2 sama dengan 2. Nah ini masih memenuhi. Atau kita cari angka yang besar. Kayak misalkan kemungkinan selisihnya yang paling besar ya 8 sama 1 lagi juga boleh. Atau 2 sama 7 kan kalau dikalikan sudah besar ya. Berarti yang paling mendekati ya ini gitu. Ketika dijumlahkan mesti dikalikan kurang dari 10. Maka di sini pernyataan 1, baik pernyataan 1 maupun pernyataan 2 itu bisa digunakan ya, maupun cukup untuk menjawab pernyataannya. Jawabannya yang D. Jadi kalau mau misalkan seperti ini, ambil aja kemungkinan-kemungkinan angka yang bisa digunakan. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa tidak ada ya. Baik, kita lanjut nomor 9. Dari angka 3, 7, 8 diambil 2 anggota sekaligus secara acak. Manakah dari keempat kejadian berikut yang memiliki peluang 1/3? Untuk kejadian yang pertama, terambilnya 2 bilangan dengan selisih genap. Kita cek ya untuk pernyataan 1, selisih genap. Kita cari selisihnya untuk 2 pasangan angka yang bisa digunakan. Di sini misalkan 7 min 3 itu kan 4 ya. Kemudian berapa lagi? 8 min 3 dapat 5 dan berapa? 8 min 7. 8 min 7 sama dengan 1. Kita lihat di sini selisihnya genap. Selisihnya genap berarti yang ini ya genap. Hanya 1 aja yang genap. Oke, berarti peluangnya jelas hanya berapa? 1/3. Oke, pernyataan 1 di sini benar. Kita cek pernyataan 2. 2 bilangan jumlahnya prima. Berarti kita jumlahkan 7 ditambah 3, ini 10. Oke, 7 ditambah 8, 15.
dan berapa? 3 ditambah 8, 11. Kita cari bilangan yang prima. Prima di sini kan hanya 11 ya. Nih, ini aja. Oh, berarti 1 ya, betul. Ini peluangnya 1/3 juga. Kemudian pernyataan 3. Nah, kita cek lagi nih pernyataan 3. Terambilnya 2 bilangan hasil kali ganjil. Oke, kita kalikan ya, coba. 3 kali 7. Itu 21. Kemudian 7 kali 8, 56. 3 kali 8, 24. Nah, kalau ini hasil ganjil, ini ya ganjil, berarti peluangnya di sini juga sama 1/3 karena hanya 1 saja. Kemudian pernyataan 4. Ya. Pernyataan 4 kita cek lagi, terambilnya 2 bilangan dengan jumlah habis dibagi 3. Tadi kita kan sudah menjumlahkan ya. Menjumlahkan di sini habis dibagi 3 adalah ini. Habis dibagi 3 berarti cuma 1 ya, peluangnya adalah 1/3 juga. Maka pernyataan 1, 2, 3, dan 4 benar semua. Seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau nanti ditanyakan misalkan pernyataan 1 yaitu selisih genap, oh genap berarti peluangnya 1/3. Kalau selisihnya ganjil, berarti di situ kan ada 2 bilangan ganjil, berarti menjadi 2/3 itu peluangnya. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 10. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Oke, baik. Di sini kita bisa perhatikan bahwasanya ini ada A, awalnya A, kemudian di sini A-nya penuh ya, ini penuh. Kemudian ditumpu oleh B, B-nya ini terbuka, B-nya tidak penuh. Jadi kan ditumpu gini, gini, habis itu gini. Jadi kan yang ini aja. A, B. Berarti ini dikurang ya, karena di situ kan yang terbuka yang itu ya, B-nya. Maksudnya setelah ditambahi B jadi terbuka, sama-sama terbuka. Kalau misalkan yang terbukanya A kan terbalik gitu, nanti jadi B dikurangi A. Kemudian di sini C, C-nya juga menimpa lagi ya, C-nya menimpa lagi atau beririsan kalau bisa dikatakan beririsan. Di sini beririsan dengan C. C-nya juga menimpa nih teman. Nah, ini harusnya jawabannya A min B. Kemudian dia beririsan ya, beririsan dengan C. Jawabannya yang mana? Oh iya, ini C. Betul. A min B, nah, kemudian beririsan dengan C. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa tidak ada ya yang mau ditanyakan. Kita lanjutkan. Oke, terakhir di sini. Bilangan ganjil 5 angka yang memuat semua angka 1, 2, 4, 6, dan 9 ada sebanyak berapa bilangan ganjil 5 angka? Kita perhatikan ya, 5 angka berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka. Nah, di sini ganjil. Berarti di sini kita lihat dulu yang ganjil kan angkanya 1 sama 9. Nanti kan ciri khasnya ganjil berarti yang belakang juga harus ganjil ya. Berarti ada 2 pilihan yang bisa digunakan di sini. 2. Nah, karena sudah diambil ya 2. Kemudian karena sudah diambil 1 di situ, sisanya berapa? Sisanya berarti ada 4. Kemudian karena sudah diambil 3, 2, 1. Udah tinggal kita kalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2. Ini berapa? 12 kali 4 sama dengan 48. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti kalau menyesuaikan syarat itu harus disesuaikan dengan hati-hati ya, entah itu jenis bilangan yang akan diperoleh atau misalkan peruntutan bilangan yang digunakan ataukah apakah boleh ada pengulangan atau tidak. Nah, itu harus diperhatikan. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Baiklah, jika belum ada yang ingin ditanyakan, bisa kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Nanti silahkan dibaca kembali, dipelajari. Nanti buat latihan soal. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Semoga dimudahkan dan dilancarkan urusannya. Sukses selalu. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.